Izin berangkat kami dari pemikiran kami bahwa reformasi Polri ini berjalan secara terus-menerus hingga hari ini. Sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolri, kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki diri. Bapak Kapolri juga sudah memerintahkan ada 4 transformasi Polri, transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, transformasi di bidang pengawasan, dan transformasi di bidang pelayanan publik. Ini terus menjadi catatan kami untuk kami lakukan perbaikan-perbaikan. Juga reformasi yang awalnya kita struktural instrumental yang masih menjadi PR kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, harapan masyarakat adalah reformasi di bidang kultural. Berangkat dari beberapa peristiwa yang terjadi, kami laporkan bahwa prahara di bulan Agustus 2025 kemarin ini merupakan titik balik kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun demikian, nanti kami laporkan pada sebelumnya bahwa sebelum peristiwa Agustus Kelabu dan Black September, kami sebenarnya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Setiap akhir tahun kami melaksanakan apel Kasatwil sebagai bentuk evaluasi daripada seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan. Demikian juga di awal tahun, mohon maaf, kami melaksanakan Rapim TNI Polri. Itu juga sama untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kami laporkan bahwa kejadian di Agustus ini merupakan salah satu trigger kenapa reformasi Polri digaungkan. Berangkat dari peristiwa tanggal 25, 28, dan kemudian peristiwa kejadian meninggalnya Saudara Afan di tanggal 28 ini memicu menjadi trigger unjuk rasa terjadi di 20 provinsi dan 48 kota. Kejadian ini tentunya berbeda dengan kejadian kerusuhan di bulan Mei tahun 2019 yang lalu, di mana fokus untuk kejadian kerusuhan di Jakarta. Kejadian ini terjadi di 20 Polda dan 48 kabupaten kota dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga kekuatan kami sudah kami kalkulasi butuh kekuatan-kekuatan yang lebih untuk menangani hal tersebut. Memang fokus kami di Jakarta melakukan penanganan yang cukup serius. Kami melibatkan 25 SSK, pasukan Brimob Nusantara untuk mengamankan ibu kota. Perintah Bapak Kapolri secepat mungkin situasi harus bisa dikendalikan. Oleh karena alhamdulillah dengan support semua pihak, situasi dapat kami kendalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari data yang ada, jumlah korban yang cukup banyak, anggota Polri juga ada 600 lebih, masyarakat ada 600 lebih, juga ada korban meninggal dunia, dan kerugian material juga cukup banyak yang dialami, baik kerusakan fasilitas publik maupun kerusakan dari kantor kepolisian yang mengganggu proses pelayanan kepolisian. Kami laporkan juga pemulihan situasi Kamtibmas ini merupakan target utama di bulan September. Alhamdulillah ini bisa terurai dengan sangat baik. Dan pada hari ini juga kami melaporkan per 14 November bahwa ada 239 laporan polisi dengan 351 perkara. Ini kami juga terima kasih kepada Pak Wakil Jaksa Agung atas koordinasi dan komunikasinya. Ini dapat ditangani juga dengan baik dengan 741 tersangka di seluruh Indonesia. Berangkat dari tuntutan-tuntutan masyarakat, ini membuka ruang diskusi kami, ruang dialektika kami untuk menyerap apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat. Ada 17/8, berbagai macam tuntutan sudah kami rekam, kemudian tuntutan dari penggiat HAM juga sudah kami rekam, kemudian ada juga dari Setara Institut yang melaksanakan riset terkait menyangkut masalah permasalahan Polri juga sudah kami rekam semuanya, dan kami sudah melakukan langkah cepat sesuai dengan arahan Bapak Kapolri melakukan atau membentuk tim akselerasi transformasi Polri. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa permasalahan Polri ini sebenarnya sudah kami mapping di akhir dan di awal 2025. Kenapa kami mapping seperti itu? Kami melihat bahwa terjadi suatu fenomena police brutality yang cukup signifikan. Kemudian terjadi public komplain yang cukup banyak. Sehingga di awal Januari kami sudah mendeteksi dan melakukan evaluasi. Ini kenapa police brutality, khususnya penggunaan senjata api yang sangat berlebihan, yang mengakibatkan anggota polisi meninggal dunia, yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia, terjadi di Solok Selatan, terjadi di Bangka Belitung, terjadi di Semarang, terjadi di Papua Barat, terjadi di Sulawesi Selatan,
dan terjadi di beberapa wilayah, termasuk public complaint. Public complaint juga yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia terjadi di Banten dan hampir di semua wilayah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di wilayah juga kami melihat bagaimana seorang Kapolres juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya kami menggandeng Litbang Kompas. Dari Litbang Kompas kami melihat dan mendapat hasil bahwa dari 3 tugas pokok kepolisian, Harkamtibmas, Gakum, dan Pelayanan Publik, Harkamtibmas mendapat poin yang cukup bagus. Artinya respon positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang Harkamtibmas. Ketika melihat tentang Gakum dan Pelayanan Publik, ini catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah harus langkah-langkah ini sudah kita perbaiki. Dan kami melihat juga dari inward looking dan outward looking. Dari inward looking bahwa masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, baik itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan dan secara berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian dari polisi sendiri melihat polisi ada 21 hal yang harus diperbaiki, mulai dari pungli, pemerasan, penggunaan kewenangan berlebihan dan sebagainya. Kami juga melihat bahwa pengaduan masyarakat di bulan Januari sampai dengan semester 1 bahwa permasalahan yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh polisi adalah terkait menyangkut masalah penegakan hukum. Kami breakdown lagi, kami lihat bahwa kenapa sih masalah di polisi ini sangat banyak sekali, baik dari Litbang Kompas, dari Dumas, maka kami melihat bahwa 62% permasalahan polisi itu ada di tingkat wilayah dan 30% di tingkat Polri. Ini sedang kami susun untuk proses perbaikan dari mulai Januari sampai dengan di bulan Juli 2025 ini. Ya, oleh karenanya langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami melakukan assessment terhadap Kapolsek, Kapolres, dan Dirkrimum. Kenapa Dirkrimum? Kaitan dengan penegakan hukum yang menjadi permasalahan dan problem bagi kami. Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67% ini underperformance. Kenapa underperformance? Hampir 50% Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG. Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment, 36 Kapolres kami itu underperformance. Ini catatan bagi kami. Kami harus melakukan perbaikan. Demikian juga Reskrim. Dari 47 di Reskrim yang sudah kami lakukan 15 underperformance. Nah, perubahan-perubahan ini harus segera kami lakukan. Ya, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan, dan sebagainya. Kami laporkan bahwa hal-hal yang sudah kami lakukan terkait dengan masalah perubahan-perubahan dari hasil riset, kemudian dari hasil asesmen, dari hasil Dumas, ini Bapak Kapolri langsung memerintahkan kepada kami untuk lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Perbaikan di bidang rekrutmen ini bagian yang penting. Garbage in, garbage out. Kalau misalnya direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggotanya polisi yang baik. Pola-pola ini sudah dilakukan oleh asisten SDM, dengan kita juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat, langsung mengontrol bagaimana proses rekrutmen ini berjalan dengan baik. Rekrutmen juga kami juga inklusif kami melakukan rekrutmen terhadap disabilitas, ini juga mendapat penghargaan. Kemudian peningkatan untuk kapasitas, kami juga melakukan peningkatan untuk program LPDP yang sebelumnya hanya untuk perwira Polri. LPDP di tahun 2025 ini Bapak Kapolri minta kami untuk diperluas. Jadi mulai Bintara, ASN, perwira, Pamen juga diberikan kesempatan yang sama untuk LPDP dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Di bidang meritokrasi juga assessment center merupakan pintu gerbang right man, the right job. Ini merupakan catatan kami untuk melakukan perbaikan untuk promosi jabatan-jabatan tertentu, semuanya harus melalui assessment center. Peningkatan kualitas output rekrutmen ini bagian penting, seperti tadi kami sampaikan, garbage in, garbage out. Ini adalah suatu fondasi. Apabila kita merekrut dengan baik, maka 10, 20, 30 tahun ke depan wajah polisi pasti akan baik. Tapi ketika rekrutmen gagal, maka wajah polisi 10, 20, 30 tahun yang akan datang pasti akan gagal. Oleh karena Bapak Kapolri sudah menekankan kepada kami, tidak ada lagi untuk Akpol adalah kuota-kuota khusus, semuanya adalah kuota reguler. Dan ini kita lakukan dan hasilnya, alhamdulillah kita bisa melihat semua. Dari tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, nilai memuaskan itu naik dari 1% menjadi 44,7%. Baik menjadi dari 97% ini mengalami juga peningkatan volumenya dan juga hal-hal yang lain. Artinya bahwa proses rekrutmen ini juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kami laporkan bahwa Polri juga concern di bawah pimpinan Bapak Kapolri, kita fokus juga tentang kesetaraan gender. Ya, kami memiliki, memang mohon maaf Bapak pimpinan Komisi 3, saat ini kita pada 6,3% untuk Polwan, tapi dengan arahan Bapak Kapolri memerintahkan
peningkatan jumlah rekrutmen Polwan setiap tahunnya. Diharapkan rasio Polwan sampai dengan 5 tahun ke depan kita bisa di angka 30% dari jumlah Polki. Demikian juga pengaruh utama gender, banyak kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh Bapak Kapolri, baik untuk pengisian jabatan strategis untuk Polwan maupun bagaimana Bapak Kapolri mengutamakan keberpihakan kepada Polwan dalam setiap kegiatan. Alhamdulillah tahun 2026 yang akan datang kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan konferensi Polwan sedunia. Penguatan di bidang struktur, di bawah pimpinan Bapak Kapolri, concern untuk peningkatan tentang pembentukan TPA BPPO, terima kasih juga ini support dari Komisi 3, kita bisa mewujudkan itu, kemudian perubahan Pusinafis menjadi pusat identifikasi, kemudian penguatan Kortas Tipikor